Halo kawanku, kembali lagi ya bersama Mama Medan di sini. Kawanku, apa kabar di sana? Tentunya baik-baik saja kan? Mama doakan agar kita semua sehat-sehat selalu ya. Kawan, di video ini sesuai janji Mama kemarin, Mama akan mengajarkan gimana cara membuat roti tawar versinya wall roll bread. Yang membedakan roti jenis ini dengan roti jenis yang lain setelah Mama teliti ya kawan, itu hanya di bentuknya saja. Kalau untuk resep, kawan-kawan boleh pakai resep andalan kawan-kawan sendiri. Tapi di video ini kalau kawan mau, tapi Mama lebih nganjurin ikuti resep dan cara Mama ya, karena roti ini empuknya sampai berhari-hari. Bahkan sampai hari ketiga pun roti ini tetap lembut. Ya kawan ya. Hal yang harus kawan-kawan lakukan pertama itu seperti ini, Mama menimbang bahan kering dan juga telur ya. Telur itu Mama mixer duluan sampai nanti tercampur rata, baru Mama masukkan air. Air ini harus air dingin kulkas ya kawan, jangan air biasa, karena air dingin kulkas dia membentuk gluten lebih cepat. Untuk bahan minyak, Mama selalu gunakan butter ya kawan, karena butter ini selain wanginya lebih enak, terus nanti tekstur dari roti yang dihasilkan juga lebih gurih rasa Mama ya. Kalau untuk cairan, kawan-kawan jangan langsung masukkan semua ya. Misalnya di resep tertulis 240, jangan pada saat kita mixer glep semuanya, jangan ya kawan. Kita pelan-pelan dulu masukkan setengah-setengah. Kita lihat konsistensi dari adonan kita, apakah cairannya udah cukup. Jika cairannya udah cukup ya, udah menggempal seperti tadi, artinya udah kita stop, jangan ditambah lagi. Dan Mama ingin memudahkan pekerjaan ya, seperti mengoles loyang. Mengoles loyang itu kan agak lama, dan sekarang udah kekinian banget ya kawan. Kita bisa beli pengoles loyang yang jenis spray, memudahkan pekerjaan kita. Setelah adonan kita rasa dia udah mencapai 70% sampai 80% kalis ya kawan, baru butternya kita masukkan beserta garamnya. Kawan-kawan jangan lupa sesekali kita harus menyapu bagian samping mixer ya, agar kelebihan butternya bisa kita satuin kembali ke adonannya. Dan kita juga jangan lupa untuk mengecek apakah adonannya sudah selesai atau belum. Nah, di sini kelihatan ya, dia masih mudah robek, artinya belum selesai. Kita lanjutkan lagi mixer, mungkin boleh ditambah sekitar 5 menitan ya kawan. Selama kita menunggu adonannya kalis, kita persiapkan dulu bahan-bahan seperti alasnya, rollingnya, scrapple-nya. Nah, setelah kita siapkan itu ya, si adonannya udah selesai. Perhatikan contoh ini ya. Nah, ini konsistensi yang Mama inginkan. Dia sudah bisa menerawang dan gak gampang koyak. Artinya ini sudah kalis elastis. Dan kita keluarkan ya, kalau dia udah selesai kita keluarkan dia dari si mixernya, kemudian kita biarkan selama 15 menit. Pertama itu kita bulat-bulatkan dulu ya. Tujuan dari kita bulat-bulatkan seperti ini bukan hanya untuk mempercantik aja ya kawan. Ini mungkin setelah pengalaman Mama lumayan ya membuat roti. Kenapa sih setiap pebakar itu suka membulat-bulatkan gini? Tujuannya agar gampang ya saat pembagian adonan nanti. Mama ini kebetulan lagi buat 2 kali resep ya kawan, untuk 2 loyang. Tapi nanti di deskripsi box Mama akan tulis untuk 1 kali resepnya saja. Jika kawan-kawan mau menjadi 2 resep, dikalikan 2 aja bahannya.
Ini mama bagi dua sama rata ya, lebih kurangnya aja ya. Kalau untuk selisih 1 atau 2 gram itu ya gak masalah sih kawan, karena adonan yang basah yang kita hasilkan itu biasanya kan dia beda berat dari adonan tepung sebelumnya. Setelah kita bagi dua, ini wajib. Nah, kalau ini kita wajib ya kawan, rollingkan sampai dia mulus bagian atasnya. Ini mama ada ajarkan 2 cara ya. Pertama, kita udah pisah kan, kita langsung rolling ya kawan, kita langsung bulatin seperti itu. Atau cara kedua seperti ini. Perhatikan ya. Ini mama lipat-lipat dulu. Setelah mama lipat-lipat begini, baru mama bulat-bulatkan lagi ya. Caranya dengan kedua tangan, gak bisa satu tangan ya kawan, karena ini adonannya cukup besar, cukup gede. Kalau satu tangan, mungkin kalau yang tangannya gede bisa ya, kalau mama gak bisa, jadi pakai 2 tangan untuk membulat-bulatinnya. Setelah ini kan kawan, kita diamkan lagi sampai 10-15 menit. Tujuannya adalah untuk merilekskan si adonannya. Dan sampai saatnya 15 menit ya. Kebetulan pada saat mama buat video ini cuacanya nggak gitu panas ya, biasa-biasa aja, jadi dia membutuhkan waktu agak lamaan. Kawan-kawan mungkin harus perhatikan cuaca juga, karena kan kita kan buat rotinya di rumah ya kawan, bukan seperti yang di toko-toko atau di pabrik-pabrik pembuat roti yang punya mesin pemanas gitu, yang suhunya udah pas, yang di set. Kalau di rumah kita harus perhatikan suhu ruangan kita ya kawan. Setelah itu, mama kenapa harus memberi tepung di bagian atasnya? Karena si tepung ini, tapi jangan terlalu banyak ya kawan, cukup di sprinkle gitu aja. Karena dia akan membantu pada saat kita rolling itu bagian atasnya lebih mulus. Dan bagian atas yang mulus ini akan mama balik ke bagian bawah. Tujuannya nanti bagian bawah ini akan kita roll ke dalam. Jadi yang diperlihatkan itu adalah bagian yang mulusnya ya kawan, bukan bagian dalam ini. Kalau bagian dalam ini tidak mulus ya gak masalah. Dan kita ngukur dulu seberapa lebar ya adonan yang udah kita rolling tadi. Jangan terlalu sama persis dengan ukuran loyang ya kawan, karena pada saat nanti kita bentuk pada saat nanti kita bentuk ya kawan, dia akan makin melebar lagi. Kita potong-potong adonan ini ya, kita beri guratan seperti ini, kemudian kita rolling ke dalam. Nah, pelan-pelan aja ya, jangan pakai tenaga superwoman ya kawan. Karena kita hanya perlu pakai tenaga yang feminim gitu ya kawan, yang lembut-lembutnya aja. Dan pada saat kita memindahinya, usahakan kita kepik ke bagian dalam, jadi dia tidak melebar gitu ya kawan. Maaf ya kawan, kalau seandainya pada saat kawan-kawan mendengar suaranya mama ini ada bunyi-bunyi knalpot yang super dahsyat ya, seperti di balapan aja, itu karena bagian depan itu udah jalan raya ya kawan. Mama ini kan pas lagi di tempat papa, jadi ya agak nggak gitu senyap sih pada saat mama ngerekam ini. Perhatikan cara mama ya, kalau udah kita siap ngerollingnya, kita harus cubit-cubit manis dulu sih adonan rotinya agar dia menempel dan tidak keluar-keluar, nanti ada bekas-bekas gitu agak jelek ya kawan ya. Setelah adonan ini siap kita bentuk, kita diamkan. Nah ini penting juga kawan-kawan perhatikan, kita diamkan. Mungkin kalau untuk ukuran mama itu biasa sekitar 45 atau sampai 1 jam ya. Atau biar lebih gampangnya, kita lihat dari ukuran loyang aja, karena kalau dari ukuran loyang dia lebih besarnya sampai di tahap lebih gampang. Ini kelihatan dia udah besar hampir setengah loyang ya kawan. Nah kalau dia udah besar ini hampir setengah loyang, saatnya kita hidupkan oven. Karena oven ini kan butuh waktu untuk pemanasannya lebih stabil. Biasanya kalau untuk pemanasan oven mama patokin ke waktu 15 menit dengan api 170 atas bawah ya.
dan blowernya jangan hidup. Kita siapkan aluminium foil yang agak lebaran ya kawan. Ini kebetulan saja oven mama ya kawan. Oven mama itu hanya punya satu pengaturan api atas dan api bawah itu nggak bisa dipisah. Jika ovennya kawan-kawan bisa punya pengaturan api terpisah, mungkin nggak perlu pakai aluminium foil ya kawan. Karena kalau oven mama tidak pakai aluminium foil, itu nanti pada saat setengah panggang, bagian atasnya akan coklat duluan. Jadi kalau misalnya sampai mateng itu mama biarin aja. Itu terlalu coklat ya menurut mama, terlalu hitam nanti bisa kelihatan kayak gosong gitu. Nah ini adonannya udah mulai siap ya kawan, dia udah hampir 3/4 loyang gitu. Saatnya kita beri olesan. Kalau untuk olesan tadi kawan-kawan sudah lihat ya, olesan mama itu hanya pakai susu jahe full cream sama sedikit susu bubuk full cream. Cukup itu aja. Dan mama beri ini ya sprinkle dari wijen ya. Mama suka dengan wijen karena dia memberi kesan yang lebih cantik gitu. Dan selain itu juga lebih wangi ya, karena wijen itu kan memang wangi ya kawan. Tapi kalau untuk taburannya kawan-kawan mau pakai apa aja ya terserah aja sih. Itu pilihan kawan-kawan ya. Dan saatnya oven udah selesai, kita langsung panggang. Mama set di 35 menit ya. Ini bukan di timer oven ya, karena timer oven itu kan kita ngesetnya susah. Kita boleh pakai HP atau pakai timer. Ini mama siapkan butter. Mama ini kan nanti kan kita mau pakai untuk di olesannya. Setelah matang ya kawan, lebih bagus pakai butter cair gitu daripada yang masih beku ya. Cara mencairkannya seperti mama tadi, cukup di atas oven gitu aja. Simple ya. Oke kawan, setuju? Kalau setuju komen dong. Udah sampai 15 menit, kelihatan bagian atasnya udah coklat cantik. Mama beri alas dari aluminium foil. Karena mama beri alas aluminium foil, suhunya bakal sedikit turun ya kawan. Nah, setelah sedikit turun, mama naikkan apinya di 190, tetap di api atas dan bawah. Dan mama buka blower agar dia bisa matang dengan sempurna. Tahan, udah matang. Cakep ya. Cakep gak kawan? Cakep ya? Mama senang sendiri ya kalau lihat hasil baking itu cantik gini. Mama senang sekali. Mungkin kawan-kawan punya perasaan yang sama ya. Kalau sama komen dong. Mama sangat mengharapkan komen ya, karena mama itu pengen berbincang-bincang dengan kawan-kawan di sana. Ini mama pada saat tadi mau mama keluarkan, dia agak susah. Jadi mama sisir dulu ya bagian samping-sampingnya dan bisa kita keluarkan dengan gampang. Halo kawan, kalau kawan-kawan suka dengan video mama, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian share di semua medsosnya kawan-kawan ya. Nah, ini mama udah selesai membuat rotinya. Jangan lupa nanti lihat sampai video akhirnya. Mama ada potongnya bagian dalamnya. Kelihatan kalau dia lebih empuk. Dan pori-porinya halus. Ini masih ingat ya dengan butter yang mama cairkan tadi, mama oles di bagian atasnya. Tujuan mama mengoleskan bagian atasnya bukan untuk mengkilapkan ya kawan, salah ya. Itu membuat tekstur bagian atasnya lembut. Jadinya lebih enak. Ini ya mama perlihatkan. Wih, cakep banget ya. Pori-porinya selembut pori-pori baby. Bercanda ya kawan. Mama hanya bangga aja sih jika mama sudah baking itu hasilnya bagus gitu. Jadinya senang ya. Kerja keras kita, capeknya kita kayak terbayar gitu ya kawan. Dan kita bisa ini ya, kita bisa siapkan sarapan untuk anak-anak dan juga suami tercinta. Jadi mereka yang mereka konsumsi itu adalah hasil buatan kita sendiri. Oke kawan, see you ya.